Untuk pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengantar pendidikan Pancasila. Dan ini materinya akan saya share nanti di Elita, videonya juga akan saya share di Elita, sehingga teman-teman ketika nanti putus nyambung untuk sinyalnya nanti bisa mengulangi kembali untuk belajarnya melalui Elita. Dan pada pertemuan hari ini saya akan menceritakan atau menjelaskan pengantar pendidikan Pancasila. Untuk apa kita belajar Pancasila, kemudian urgensinya apa untuk kita, begitu ya, nanti saya akan jelaskan. Kurang lebih nanti materi yang pertama akan menjelaskan tentang tujuan tentang pengantar mata kuliah, kemudian akan relevansi yang akan kita pelajari, dan materi yang akan kita pelajari adalah kurang lebih nanti selama 14 kali pertemuan dengan pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila sebenarnya tidak jauh beda dengan materi yang teman-teman sudah pelajari saat itu di pertama di sekolah dasar, kemudian menengah pertama, menengah atas atau kejuruan. Dan ini adalah materi yang lanjutannya, yaitu adalah berkaitan dengan analisis ataupun juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa diaplikasikan atau bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan atau Pancasila ini adalah mata kuliah wajib ya, yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dari semester 1 di semua program studi yang ada di Universitas Tidar maupun juga secara nasional. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Ketika tidak menempuh mata kuliah ini, walaupun teman-teman ini adalah contohnya adalah dari program studi hukum, maka tetap saja nanti tidak bisa lulus dari sarjana, karena ini adalah mata kuliah wajib. Dasar peraturannya mulai dari SK Dirjen Dikti di tahun 2000, kemudian tahun 2002, sampai Undang-Undang tentang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada tentang pendidikan tinggi, sampai ada tentang pelaksanaan mata kuliah kurikulum di pendidikan tinggi. Kurang lebih intinya untuk dari peraturan ini semuanya adalah bahwa pendidikan Pancasila ini adalah wajib dilakukan atau wajib dimasukkan dalam kurikulum di pendidikan di program diploma maupun di sarjana. Kemudian untuk mata kuliah atau pengertian dari mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila ini adalah usaha sadar kita, yaitu dari pengetahuan yang sudah terencana mulai dari nanti pengenalan tentang sejarahnya, pelaksanaannya dalam kajian sejarah, kemudian kedudukannya, ideologi, sampai pada Pancasila sebagai pengembangan nilai. Yang ini nanti akan membekali teman-teman untuk mengembangkan potensi diri, yaitu pada sisi pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Apalagi teman-teman ini adalah program studi hukum yang memiliki erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila adalah dikatakan sebagai sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sehingga paling tidak teman-teman tahu inti dari Pancasila yang nanti akan dijabarkan dalam peraturan-peraturan di negara Indonesia. Bisa langsung ke Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan sampai pada tingkatan peraturan tingkatan daerah lain. Dan yang pasti teman-teman harus memiliki pemahaman terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuan daripada pendidikan Pancasila, tujuannya adalah teman-teman diharapkan mampu berkontribusi di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila tentang ketuhanan atau religius, kemanusiaan, persatuan, kemudian ada musyawarah, maupun juga ada keadilan sosial. Dan ini semuanya harus dilaksanakan teman-teman di dalam kegiatan masyarakat, baik peranannya di dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat, baik perannya sebagai mahasiswa, baik di lingkungan kampus ya sebagai peranannya adalah mahasiswa, itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan kenapa kita harus belajar Pancasila, nanti saya akan jelaskan. Dan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan nanti, yaitu adalah pengantar pendidikan Pancasila seperti hari ini, kemudian adalah Pancasila dalam kajian bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan terakhir adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ini adalah ruang lingkup materi yang
ada dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 nanti. Kemudian pentingnya pendidikan Pancasila untuk kita atau untuk sebagai mahasiswa maupun sebagai warga negara adalah untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga nanti menjadi petunjuk jalan bagi kita sebagai orang yang nanti akan meneruskan tentang perjuangan bangsa Indonesia, yaitu tentang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Yang pada akhirnya nanti kita bisa mengamalkan, meyakini, mempertahankan, dan melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita sebagai seorang pemimpin, baik seorang yang dipimpin maupun sebagai seorang individu. Dan itu saja teman-teman untuk